Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Iwan Suryadi dan teman saya Abdurrahman Amin yang akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi, pengambilan keputusan dan laporan-laporan manajemen. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Abdurrahman Amin. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan pengambilan keputusan dan laporan-laporan manajemen dalam suatu organisasi. Kekuasaan untuk membuat keputusan didelegasikan kepada manajer. Manajemen didesentralisasikan sampai suatu tingkat di mana keputusan-keputusan dibuat pada tingkatan terendah organisasi dan disentralisasikan sampai ke tingkat atas organisasi. 1. Perancangan dan pengendalian keputusan sehari-hari ini melibatkan keputusan yang berkaitan dengan sebagai aktivitas seperti mengorganisasikan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan dan mendelegasikan wewenangnya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dikehendaki. Mengalokasikan dan menentukan penggunaan sumber daya yang ada. Mengkoordinasikan karyawan dan bila dibutuhkan untuk tujuan-tujuan perusahaan. Memonitor aktivitas-aktivitas perusahaan serta mengambil tindakan bila terjadi kesalahan manajer dan keputusan. 2. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang dilakukan manajer untuk memilih berbagai alternatif yang tersedia yang akan dilakukan di masa datang. Terhadap 6 tahap sistematis yang dilakukan manajer ketika mengambil keputusan. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah, menentukan alternatif tindakan, mengevaluasi tindakan-tindakan yang mungkin, memilih alternatif tindakan terbaik, melaksanakan alternatif tindakan yang dipilih, melakukan tindakan lanjut untuk meyakinkan dirinya bahwa hasil yang diinginkan dapat diperoleh. A. SSP atau Sistem Support Putusan, memacu pada sistem informasi komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan, ditunjukkan ke arah proses data dalam konteks keputusan dibandingkan ke arah perolehan data, memberikan respon cepat untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan dan mampu memberikan jawaban pertanyaan bagaimana jika perangkat lunak. Spreadsheet adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan SSP. Sistem ahli merupakan SSP yang dikembangkan dengan canggih yang menggunakan pengetahuan umum yang dimiliki seorang ahli untuk memecahkan masalah. Yang B. EIS atau Executive Information System adalah perangkat lunak yang dirancang untuk kebutuhan informasi strategis dari manajemen tingkat atas. Jenis-jenis laporan terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, laporan perencanaan (bentuk keuangan atau non-keuangan), berbentuk anggaran yang membantu manajer dalam mengalokasikan dan memperoleh sumber daya untuk operasi perusahaan di masa datang. Yang kedua, laporan pengendalian. Laporan ini membantu manajer meyakinkan dirinya bahwa operasi berjalan sesuai rencana. Laporan ini mempunyai 2 elemen umum, yaitu standar dan hasil sesungguhnya. Yang ketiga, laporan operasional. Laporan ini membantu individu-individu dalam melakukan aktivitas operasional sehari-hari. Laporan operasional berfokus pada keadaan operasional sekarang. C. Pelaporan kepada manajemen. Sistem pelaporan merupakan hal yang penting untuk memandang laporan individu dalam konteks yang lebih besar dari keseluruhan sistem informasi yang dianggap bagian dari subsistem. Sistem pelaporan dapat diklarifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu sistem pelaporan horizontal menghasilkan informasi untuk perencanaan dan pengendalian dalam fungsi-fungsi operasional yang terkait di perusahaan. Sistem pelaporan vertikal membentuk arus ke bawah dan ke atas untuk informasi yang penting bagi perencanaan dan pengendalian. Baik sistem horizontal maupun vertikal merupakan dasar penting untuk sejumlah sistem pelaporan yang terspesifikasikan. Akuntansi biaya sistem pelaporan, akuntansi pusat-pusat pertanggungjawaban, dan pusat laba. Sistem pelaporan keuangan dan biaya. Tujuan sistem ini adalah untuk menghasilkan laporan
pertanggungjawaban untuk pemilik dan kreditor perusahaan. Sistem ini berfokus pada pembuatan atau penyajian laporan-laporan tradisional, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan posisi keuangan. D. Sistem profitabilitas. Pelaporan profitabilitas mencakup suatu sistem anggaran dan laporan pengendalian yang meliputi berbagai tingkat dalam bagian organisasi di mana perencanaan laba merupakan konsep utamanya. Manfaat dari pelaporan profitabilitas adalah sebagai alat perencanaan dan alat pembantu dalam melakukan evakuasi. Keunggulannya adalah memberikan pandangan pada masing-masing manajer mengenai kontribusi unit-unit organisasi terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Sistem pelaporan organisasi merupakan komponen terpadu dari sistem informasi perusahaan. Sistem pelaporan akuntansi yang umum mencakup sistem pelaporan akuntansi keuangan, SPA biaya, SPA pertanggungjawaban, dan SP profitabilitas. 3. Manajer dan keputusan. Sistem informasi adalah serangkaian produser terorganisir yang dilaksanakan untuk memberikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan dan kontrol dalam organisasi. Dalam suatu organisasi, aktivitas pengambilan keputusan dapat dikelompokkan menjadi tingkatan-tingkatan yang berbeda dan setiap tingkatan mempunyai sistem informasi yang berbeda pula. Tingkatan-tingkatan ini adalah perencanaan strategik, organdel manajemen, dan pengendalian operasional. 4. Pelaporan kepada manajemen. Dalam sistem informasi akuntansi manajerial, informasi mengalir dalam dua arah. Arus dari puncak ke bawah berasal dari kejadian yang terjadi pada tingkatan manajemen puncak. Kejadian tersebut dicatat dan dibuat kesimpulan kepada tingkatan manajemen yang lebih rendah. Misalkan, anggaran belanja periodik yang memberikan para manajer pernyataan kuantitatif mengenai perencanaan organisasi. Sedangkan arus dari bawah ke atas berawal dari kejadian yang berlangsung pada tingkatan manajemen yang lebih rendah dalam struktur organisasi dan dilaporkan pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Pengambilan keputusan sehari-hari ini melibatkan keputusan yang berkaitan dengan berbagai aktivitas seperti yang pertama, mengorganisasikan pekerjaan, yang kedua, memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, yang ketiga, mengalokasikan sumber daya, yang keempat, mengorganisir dan menyewa karyawan, yang kelima, memonitor aktivitas perusahaan. Selanjutnya yang A, pengambilan keputusan. Suatu proses yang dilakukan manajemen untuk memilih berbagai alternatif yang tersedia akan dilakukan di masa mendatang. 6 tahap sistematis yaitu yang pertama, mengidentifikasikan dan mendefinisikan masalah, yang kedua, menentukan alternatif, yang ketiga, mengevaluasi tindakan, yang keempat, memilih alternatif tindakan terbaik, yang kelima, melaksanakan alternatif, yang keenam, melaksanakan tindakan lanjut untuk meyakinkan dirinya bahwa hasil yang diinginkan dapat diperoleh. Informasi yang berguna untuk perencanaan dan pengendalian. Sifat-sifat informasi antara lain yang pertama, ketetapan waktu, yang kedua, kuantifiabilitas, yang ketiga, akurasi, yang keempat, kepadatan, yang kelima, relevansi. Selanjutnya yang C, perangkat lunak untuk pengambilan keputusan. Ini terbagi menjadi dua perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak pendukung keputusan atau decision support. Yang kedua, perangkat lunak sistem ahli atau expert system. Yang D, jenis-jenis laporan dan sistem laporan. Jenis-jenis laporan ini yang pertama yaitu tujuannya, kedua jangka waktu, yang ketiga cangkupan, kemudian kemunculan, fungsi organisasi, format laporan, dan kepadatan. Kemudian E, sistem pelaporan keuangan dan biaya, yang bertujuan untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban untuk pemilik dan kreditor perusahaan. Berfokus pada pembuatan atau penyajian laporan tradisional, yaitu laporan laba rugi, posisi keuangan, laporan perubahan, posisi keuangan. Sistem pelaporan AGWI sering kali bertujuan menghitung angka-angka harga pokok penjualan dan barang. Jadi, yang akan digunakan dalam sistem pelaporan keuangan. F. Sistem pelaporan akuntansi pertanggungjawaban. Salah satu konsep yang sangat penting dalam pelaporan intern dan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu konsep akuntansi pertanggungjawaban dapat ditelusuri ke pertanggungjawaban individu tertentu. Yang kedua, konsep akuntansi pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut. Sebuah aplikasi sangat penting dari pusat pertanggungjawaban atas konsep pusat investasi yang bertujuan untuk mengevaluasi pusat pertanggungjawaban sebagai suatu investasi kesimpulan. Konsep penting yang
dasari akuntansi pertanggungjawaban adalah kemampuan penelusuran. Kemudian yang terakhir yaitu contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu analisis sistem akuntansi atas pengeluaran kas menggunakan flowchart. Pada proses pengeluaran kas juga dilakukan dengan prosedur manual. Semua aktivitas yang berhubungan dengan pengeluaran kas dilakukan dengan manual. Penyimpanan dokumen juga menggunakan sistem manual dan penagihan bersifat manual tanpa berkomputerisasi. Contohnya, pada prosedur pengeluaran kas atas pembayaran gaji pegawai membutuhkan waktu yang lama untuk perhitungan gaji dan pada saat penyerahan gaji pegawai, pegawai tidak diharuskan menandatangani sebuah dokumen. Analisis sistem akuntansi yang telah berjalan dapat kelemahan yaitu dapat dikurangi dengan menerapkan sistem yang berkomputerisasi pada sistem akuntansi atas pengeluaran kas PT Araudah Wisata Imani. Berikut adalah flowchart pengeluaran kas PT Araudah Wisata Imani. Yang pertama yaitu bagian keuangan. Di bagian keuangan kita mulai kemudian mencetak nota tagihan, kemudian nota tagihan dicetak menjadi 2 rangkap. Ya. Nota tagihan tersebut diberikan untuk mencetak data tagihan, kemudian data tagihan dibagi menjadi 2 rangkap lagi. Yang pertama input data, membuat laporan pengeluaran kas, dan kemudian membuat laporan pengeluaran kas LPK yang akan diberikan kepada pimpinan. Kemudian pimpinan membuat laporan pengeluaran kas dan mencetak serta mencocokkan LPK, benar atau salahnya. Kemudian kembali lagi di bagian keuangan yang akan melakukan pembayaran kas, kemudian data pembayaran, serta bukti pembayaran, dan selesai. Itulah tadi hasil presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami berdua mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I like to keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink